Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Statistik, jumpa lagi bersama saya Dedi Lesmana. Pada kesempatan ini saya akan membahas terkait uji Mann-Whitney dengan menggunakan SPSS. Uji Mann-Whitney ini dikembangkan oleh Henry Berthold Mann dan D.R. Whitney pada tahun 1947. Jika teman-teman suka dengan video pembelajaran statistik ini, silahkan klik like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video dan informasi pembelajaran lainnya. Semoga video ini dapat memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Uji Mann-Whitney atau juga dikenal dengan U-test merupakan salah satu metode statistik non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua rata-rata populasi dari populasi yang sama. Uji ini sebagai alternatif dalam penggunaan uji t-test ketika syarat parametrik tidak terpenuhi dan ketika data ordinal dengan skala pengukurannya adalah interval atau rasio. Uji Mann-Whitney ini khusus digunakan untuk dua sampel yang tidak saling terikat atau independen seperti itu. Nah, ini adalah gambaran ketika kita menggunakan statistik parametrik dan statistik non-parametrik untuk menguji apakah sebaran data tersebut normal ataukah tidak seperti itu. Ketika kita menggunakan independent sample t-test ternyata tidak terpenuhi normalitasnya, maka kita menggunakan Mann-Whitney test seperti itu. Kemudian ini adalah asumsi daripada uji Mann-Whitney. Untuk skala data variabel adalah ordinal. Kemudian jika skalanya interval atau rasio, maka asumsi normalitas dikatakan tidak terpenuhi. Data harus berasal dari dua kelompok. Variabel tersebut saling bebas atau tidak saling terikat. Artinya, data berasal dari kelompok yang berbeda atau tidak berpasangan seperti itu. Variansi dua kelompok adalah sama. Ini adalah formula atau rumus dari uji Mann-Whitney, di mana U1 itu adalah jumlah peringkat 1, U2 itu adalah jumlah peringkat kedua, N1 itu adalah jumlah sampel 1, N2 itu adalah jumlah sampel 2, R1 itu adalah jumlah peringkat sampel N1, R2 itu adalah jumlah peringkat pada sampel N1. Untuk sampel besar bisa menggunakan tabel Z dalam menentukan nilai U hitung seperti itu. Ini adalah studi case yang akan kita gunakan, di mana peneliti ingin mengetahui penggunaan metode belajar pada bahasa Jerman di siswa kelas 11A dan 11B seperti itu. Kemudian ini adalah dasar pengambilan keputusan, di mana kita perlu untuk menentukan atau menetapkan sebuah hipotesis, di mana hal nolnya adalah tidak terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar atau post-test bahasa Jerman untuk siswa di kelas 11A dan kelas 11B. Kemudian H-nya terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar bahasa Jerman pada siswa kelas 11A dan 11B seperti itu. Kemudian kita juga bisa membandingkan tingkat signifikasi dan tabelnya. Jika nilai probability-nya itu lebih besar daripada 0,05, maka H0-nya diterima. Jika kurang daripada 0,05, maka H0-nya itu ditolak seperti itu. Kemudian kita juga bisa membandingkan dengan menggunakan U-tabel. Jika U hitungnya itu lebih besar daripada U-tabel, maka H0-nya diterima. Jika U hitungnya kurang daripada U-tabel, maka H0-nya ditolak seperti itu. Oke, kita langsung saja ke data sheet-nya. Saya telah merekap di Excel-nya, di mana pada siswa kelas A itu menggunakan metode belajar discuss method. Kemudian pada kelas B, saya menggunakan metode belajar konvensional seperti itu. Ini kita akan rekap terlebih dahulu, kemudian kita inputkan ke SPSS-nya. Oke. Klik kanan, paste with variable name, seperti itu. Kemudian kita rapikan terlebih dahulu. Untuk variable name students ini merupakan tipe data string ya, jadi dia harus numerik seperti itu. Kita lihat di variable view-nya,
di mana tipe datanya adalah string, sedangkan post-test itu adalah numerik, seperti itu. Oke, kita klik menu atau sheet data view, kemudian kita klik transform, klik record into different variable, kemudian pada name student input variable seperti ini ya, kita masukkan, kemudian pada output variable kita tulis ya group, seperti itu. Di labelnya kita tuliskan kelas Jerman, seperti itu. Kemudian kita klik change, kemudian klik all and new value, seperti itu. Di sini kita masukkan pada value-nya ya, itu adalah kelas A. Kemudian di sini new value-nya kita tuliskan 1 add. Kemudian di sini lagi kita tuliskan kelas B. Kemudian di sini new kita klik atau tulis lagi 2, seperti itu. Klik add. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik OK, seperti itu. Maka hasilnya adalah seperti ini. Dia menambahkan variabel baru. Kemudian kita lihat di sheet variable view-nya. Pada grup ini kita masukkan ya. Di value label, di sini kita tuliskan 1. Di sini kita tuliskan grup A, seperti itu. Kemudian kita tuliskan 2. Di sini labelnya kita tuliskan grup B. Kemudian kita klik add. Kemudian di sini kita klik OK, seperti itu. Kemudian masuk lagi ke data view. Uji Mann-Whitney ini merupakan salah satu metode statistik non-parametrik. Jadi kita akan membuktikan terlebih dahulu apakah datanya terdistribusi secara normal ataukah tidak. Klik menu Analyze, kemudian klik Descriptive Statistic, kemudian klik Explore. Di sini pada Dependent List kita masukkan post-test, kemudian pada kelas Jerman kita masukkan ke Factor List. Kemudian kita klik item statistik. Oke, lanjut aja. Kemudian continue ya. Klik item plot. Di sini kita centang atau checklist histogram, kemudian normality plot with test. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik OK, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Kita hanya fokus ke test of normality-nya, di mana di sini terdiri ya daripada Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk, di mana dia harus lebih besar daripada 0,05. Jika kurang daripada 0,05, maka data tidak terdistribusi secara normal. Kemudian juga kita bisa menggunakan cara lain untuk mengetahui apakah datanya terdistribusi secara normal. Kita bisa menggunakan grafik ya. Klik graph, kemudian legacy dialog, kemudian kita klik histogram, seperti itu. Di sini kita masukkan variabelnya post-test ya, display Korvanov. Kemudian di row-nya ini kita masukkan kelas Jerman, seperti itu. Next variable. Kemudian kita klik OK. Ini adalah output dari grafik histogramnya ya, di mana kita membaginya menjadi 2 kelompok, yaitu grup A dan grup B pada kelas Jerman, seperti itu. Di mana di sini ketika grafiknya itu ke atas, maka bisa dikatakan itu normal. Nah, di sini kita bisa lihat pada grup A ini hampir normal ya. Nah, makanya sehingga di test of normality-nya itu lebih besar daripada 0,05 untuk grup A. Kemudian lagi kita lihat pada grup B ya. Di sini ya. Ini melengkung ke bawah seperti itu.
jika kita lihat lagi pada test of normality-nya, ini kurang daripada 0,05. Jadi, dapat disimpulkan data tidak terdistribusi secara normal, sehingga kita menggunakan uji Mann-Whitney seperti itu. Oke. Begitu juga ketika kita menggunakan independent sample t-test ya. Pada menu analyze, di sini confirming, kemudian independent sample t-test. Independent sample t-test ini adalah metode statistik parametrik, jadi harus memenuhi asumsi normalitas. Ketika sebaran datanya itu tidak terpenuhi, maka kita menggunakan Mann-Whitney untuk independent sample t-test seperti itu. Kemudian untuk uji Mann-Whitney-nya, klik menu Analyze, kemudian Non-Parametric Test, kemudian Legacy Dialog, to Independent Sample, kita klik. Nah, di sini ada dua item, Test Variable List dan Grouping Variable. Pada Test Variable List, kita masukkan post test. Pada Grouping Variable, kita masukkan kelas Jerman seperti itu. Kemudian di sini kita klik lagi item define group. Sini kita tuliskan 1, grup 2 kita tuliskan 2, seperti itu. Continue. Di sini ada item option ya, kita klik deskriptif ya, kita munculkan statistik deskriptifnya, kemudian kita klik continue. Nah, di sini tes tipenya kita menggunakan Mann-Whitney atau U-test seperti itu. Oke. Nah, di sini adalah hasil daripada uji Mann-Whitney, di mana untuk jumlah datanya pada kelas grup A itu adalah 15 dan grup B itu adalah 15 juga, sehingga totalnya adalah 30. Sementara rata-rata peringkat untuk grup A adalah sebesar 19,50, sementara untuk grup B itu sebesar 11,50. Jadi yang lebih tinggi nilai hasil belajar atau post test dalam bahasa Jerman di kelas 11A dan 11B itu adalah untuk kelas A ya, atau grup A seperti itu. Kemudian kita akan mengevaluasi hasil daripada Mann-Whitney-nya atau U-test, di mana nilainya adalah 52.500, sementara nilai W-nya itu sebesar 172.500. Kemudian jika dikonversikan ke nilai Z, maka sebesar negatif 2,537. Nilai signifikannya atau p-value adalah sebesar 0,011 atau kurang daripada 0,05. Apabila nilai p-value itu kurang daripada critical value-nya itu sebesar 0,05, maka terdapat perbedaan bermakna antara dua kelompok, yang berarti terdapat perbedaan ya hasil belajar pada siswa kelas 11A dan 11B pada bahasa Jermannya seperti itu. Kemudian kita juga bisa menggunakan tabel U ya untuk uji Mann-Whitney seperti itu, di mana pada tabel U ini terdapat N1 dan N2. Ketika observasinya itu sama untuk N1 dan N2, maka kita bisa memilih apakah N1 dan N2. Ketika jumlah sampel observasinya itu berbeda, maka untuk N1 itu yang paling banyak, sedangkan yang paling sedikit itu observasinya untuk N2 seperti itu. Oke, cukup sekian bahasan terkait uji Mann-Whitney. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.